Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudara mahasiswa, marilah kita panjatkan puji syukur bahwa kita masih diberi kesehatan, masih bisa mengikuti kegiatan perkuliahan di pertemuan yang ke-6 ini. Marilah diawali dengan berdoa, semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar, dan apa yang kita laksanakan bisa bernilai ibadah. Berdoa menurut keyakinan dipersilakan. Selesai. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas belajar tentang pemeriksaan pada lanjut usia. Jadi, pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah belajar tentang perubahan akibat proses menua. Kita sudah belajar tentang permasalahan yang disebabkan karena penuaan. Kemudian sekarang kita belajar tentang pemeriksaan. Karena dari pemeriksaan ini nanti kita bisa menentukan problematik yang terjadi pada lanjut usia. Kita bisa menyusun program sesuai dengan problematik yang terjadi pada lanjut usia. Dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada lanjut usia, secara umum prinsipnya sama dengan pemeriksaan pada usia dewasa atau usia produktif, tetapi karena ini dilaksanakan pada lanjut usia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya pemeriksaan bisa dilaksanakan dengan baik, kemudian hasil pemeriksaan bisa tepat, kemudian tidak menimbulkan cedera dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan lanjut usia pingsan dan lain sebagainya. Jadi proses pemeriksaan ini harus disesuaikan dengan keadaan pada lanjut usia. Pemeriksaan yang dilakukan pada lanjut usia ini banyak sekali, tetapi secara umum kita melihat problematik pada lanjut usia dari sisi fungsi secara umum, tidak detail satu kasus patologi tidak sedetail itu. Tetapi begitu kita melihat pasien lansia atau ada pasien lansia, apa yang bisa kita lakukan untuk melihat problematik pada lanjut usia. Bukan lansia spesifik, misalkan lansia dengan kasus fraktur. Maka pemeriksaan fraktur itu tentunya sudah dipelajari pada saat belajar tentang fraktur. Nah, sekarang kita melihat lansia secara umum untuk berbagai macam fungsi, tidak spesifik ke satu kasus patologi. Sekarang pemeriksaan fungsi motorik. Untuk memeriksa fungsi motorik, ini apa yang bisa dilakukan proses pemeriksaan. Ada untuk memeriksa fungsi motorik, ada pemeriksaan kekuatan otot, tonus otot, luas gerak sendi, postur, dan pola jalan. Secara umum seperti ini. Kemudian untuk pemeriksaan yang lain tentunya disesuaikan dengan pengembangan dari problematik yang ada. Jadi pemeriksaan kekuatan otot, tonus otot, luas gerak sendi, postur, dan pola jalan ini bagian dari fungsi motorik. Nah, pada pemeriksaan kekuatan otot, apa yang bisa kita lakukan? Silahkan menggunakan alat-alat untuk memeriksa kekuatan otot, bisa menggunakan MMT, Manual Muscle Testing, bisa menggunakan 1RM, dinamometer, atau pemeriksaan kekuatan otot yang lain. Silahkan. Di sini tidak spesifik untuk satu
bentuk form pemeriksaan kekuatan otot tidak. Tetapi pemeriksaan kekuatan otot silahkan menggunakan alat apa, tetapi di sana bisa menggambarkan kekuatan otot pada lanjut usia. Karena pemeriksaan kekuatan otot pada lanjut usia ini sebenarnya ditujukan untuk mengetahui kemampuan lansia dalam mengkontraksikan otot secara volunter. Jadi kemampuan mengkontraksikan otot secara volunter menjadi gambaran bagaimana kekuatan otot yang sebenarnya. Kemudian kekuatan otot ini dalam rangka membantu menegakkan diagnosis, membantu menegakkan jenis terapi yang diperlukan, dan alat bantu apa yang diperlukan. Dari pemeriksaan kekuatan otot, arahnya nanti ke sana. Jadi, oh ini ternyata otot ini mengalami kelemahan, otot mengalami paralisis, atau oh ini ternyata ototnya masih mungkin untuk ditingkatkan kekuatannya, sehingga jenis exercise-nya harus seperti ini. Atau kalau misalkan kekuatan ototnya sudah diketahui, ternyata oh dia membutuhkan alat bantu berupa walker, oh perlu alat bantu splint, perlu alat bantu coax splint atau AFO, ankle foot orthosis, gitu. Jadi di sini diketahui alat bantu apa yang diperlukan sesuai dengan kekuatan otot yang dimiliki. Ada lansia misalkan mengalami drop foot, dia jalannya harus kakinya diseret, maka supaya tidak terjadi luka pada ibu jari kaki, maka diperlukan AFO, ankle foot orthosis misalkan. Nah, ini adalah jenis alat bantu yang diperlukan bagi lansia supaya dia tetap bisa melakukan aktivitas yang diperlukan. Kemudian tentang alat apa yang digunakan untuk memeriksa, silahkan saudara pilih bentuk-bentuk alat untuk memeriksa kekuatan otot. Nah, yang penting sekarang yang harus dipahami untuk proses pemeriksaan kekuatan otot pada lanjut usia adalah bahwa yang diperiksa karena ini adalah lansia, di mana cenderungnya otot sudah mengalami kelemahan, struktur sendi juga mungkin mengalami kerusakan, mungkin ada problematik nyeri, mungkin ada problematik pendengaran, gangguan komunikasi, maka unsur-unsur itu harus dipahami oleh kita selaku fisioterapi. Maka dalam pemeriksaan kekuatan otot, penggunaan tahanan maksimal dalam pengukuran kekuatan otot ini harus diperhatikan mempertimbangkan sistem muskuloskeletal dan kardiovaskuler. Jangan sampai pemberian tahanan karena ingin mengetahui kekuatan otot maksimalnya sebenarnya berapa, ingin mengetahui tahanan maksimalnya ini berapa, maka diberikan tahanan berlebih, tidak mempertimbangkan sistem muskuloskeletal dan kardiovaskuler, maka ini potensi mengalami bahaya bagi lansia. Begitu lansia diberikan tahanan, tiba-tiba timbul nyeri karena ototnya cedera, atau kapsul sendinya cedera, atau sistem pada sendinya mengalami kerusakan, mengalami strain, dan seterusnya. Itu kalau sistem muskuloskeletalnya tidak dipertimbangkan. Gitu. Termasuk juga sistem kardiovaskuler. Begitu diberikan tahanan, tiba-tiba denyut jantungnya meningkat. Ekstrasistolnya meningkat. Timbul problematik tiba-tiba sesak napas. Nah, itu kalau tidak mempertimbangkan
sistem muskuloskeletal atau kardiovaskular atau sistem-sistem yang lain pada yang diperiksa, yaitu lanjut usia. Dan lanjut usia juga potensi mengalami kesulitan komunikasi, kesulitan untuk menerima perintah. Maka penjelasan dan contoh gerakan yang harus dilakukan dan gerakan ini harus dipertimbangkan gerakan yang benar, maka harus dilakukan proses penjelasan sejelas-jelasnya. Bahkan kalau bisa harus diberi contoh, gerakannya diulang-ulang dan seterusnya. Jangan sampai respon pemeriksaan tidak maksimal karena ketidaktahuan lansia. Tidak jelas perintahnya atau perintahnya tidak ditangkap dengan benar oleh lansia. Ini enggak boleh. Untuk itu maka proses penjelasan ini harus diberikan sejelas-jelasnya. Kemudian ini perlu dipertimbangkan, jangan terlalu sering merubah posisi. Karena kita ingin mengetahui kekuatan otot, melakukan prosedur pemeriksaan yang benar, misalkan nilai 5 harus melawan tahanan maksimal, melawan gravitasi, maka posisi melawan gravitasi harus dipenuhi, dia harus dibolak-balik, habis tengkurap, tiba-tiba suruh terlentang, tiba-tiba suruh duduk, kemudian tidur lagi, berdiri lagi, itu jangan. Lansia nanti kelelahan. Lelah merubah posisi, bukan lelah untuk melakukan kontraksi otot. Ini yang harus dipertimbangkan. Karena apa? Perubahan posisi pada lanjut usia, ada lansia yang memang tidak adaptif terhadap perubahan posisi. Dari duduk ke berdiri mungkin dia pusing. Dari tidur ke duduk ke berdiri mungkin dia mengalami pusing. Nah ini yang enggak boleh. Artinya harus seminimal mungkin perubahan posisi itu terjadi. Supaya untuk menghindari problematik-problematik yang mungkin akan timbul karena perubahan posisi tersebut. Kemudian dari proses pemeriksaan kekuatan otot ini juga harus dimungkinkan hasil pengukurannya tidak maksimal atau ada kendala-kendala karena adanya gangguan nyeri. Ini LGS-nya tidak penuh karena ada nyeri di sana. Ini tahanannya tidak maksimal, hanya sedikit saja karena ada nyeri di sana. Maka perlu diwaspadai. Jadi pemeriksaan kekuatan otot pada lansia ini tidak steril dari problem mungkin nyeri pada sendi. Mungkin ada spasme, mungkin ada gangguan koordinasi. Ini hal-hal ini harus diperhatikan oleh fisioterapi dalam melakukan proses pemeriksaan. Dan yang perlu diingat, karena ini di sana pemeriksaan kekuatan otot ada tahanan, tadi pertimbangkan respon sistem muskuloskeletal dan kardiovaskuler. Jangan sampai pemeriksaan ini menimbulkan cedera pada otot, cedera pada sendi, pada kapsul sendi, pada ligamen, dan seterusnya karena adanya kontraksi otot yang berlebihan karena diberi tahanan. Atau ada respon kardiovaskuler yang meningkat, jadi berdebar-debar, jadi sesak napas, jadi aritmia, denyut-nadinya tidak teratur, jadi ventricle extrasistul meningkat. Nah, itu karena tahanan. Maka komunikasi dan kehati-hatian bagi kita fisioterapi dalam pemeriksaan kekuatan otot ini menjadi hal yang penting. Yang kedua, dalam pemeriksaan fungsi motorik adalah tonus otot. Saudara untuk mengetahui tonus yang normal seperti apa, saudara boleh megang otot sendiri-sendiri. Itu kalau saudara sudah paham tonus yang normal seperti apa, ya kira-kira yang saudara punyai. Silakan diraba tonus otot, kemudian otot. Oh ini otot yang normal ternyata kelenturannya seperti ini, kemudian ketegangannya seperti ini, dan seterusnya. Setelah itu nanti saudara coba pegang orang yang lebih senior,
tapi masih normal, sampai akhirnya saudara memeriksa pada lansia betulan. Nah, ternyata potensi adanya ketegangan otot pada lansia yang berkurang itu cukup besar karena lansia memang cenderung mengalami hipotonus. Atau bisa jadi karena ini ada gangguan sistem saraf pusat justru menjadi hipertonus, menjadi spastik, ototnya kaku. Nah, begitu. Sehingga ini yang harus dicermati hasil dari pemeriksaan tonus otot, bisa tonusnya ini mungkin normal, hipertonus, atau hipotonus. Tapi secara umum, tonus otot pada lansia yang normal memang cenderung untuk menurun. Tetapi masih dalam tonus yang wajar, bukan hipotonus atau hipertonus. Maka ini dalam prosedur pemeriksaan tonus harus maksimal saudara lakukan. Sesuaikan dengan area yang akan saudara palpasi. Kalau areanya luas, maka gunakan seluruh permukaan tangan saudara. Kalau areanya sempit, maka mungkin bisa menggunakan ujung jari-jari untuk memeriksa itu. Nah, pemeriksaan tonus otot ini juga bisa dikombinasi dengan gerakan-gerakan pada persendian. Karena bisa jadi dengan adanya tambahan gerakan pada persendian, otot ini bisa menjadi hipertonus. Begitu. Jadi dalam pemeriksaan tonus otot ini bisa dikombinasi dengan gerakan pada persendian. Kemudian pemeriksaan luas gerak sendi. Pemeriksaan luas gerak sendi ini secara umum memang diperlukan untuk mengetahui seberapa besar LGS yang bisa terjadi pada persendian tersebut. Tentunya ini nanti LGS pada lansia adalah LGS yang cukup untuk gerakan fungsional. Jadi tidak harus gerakan yang maksimal sekali. Karena apa? Kebutuhan lansia ini adalah kebutuhan untuk melakukan aktivitas fungsional tanpa adanya gangguan pada persendian. Sehingga bisa jadi LGS-nya berkurang, tetapi dia mungkin masih bisa melakukan aktivitas dengan normal. Begitu. Sehingga LGS ini diperlukan dalam rangka untuk mengetahui kondisi LGS normalnya tentunya harus dibandingkan dengan LGS yang lain pada nilai-nilai normal yang lain. Kemudian LGS ini juga bisa membantu untuk mengetahui diagnosis dan yang terakhir adalah untuk mengetahui fungsi dari persendian. Kemudian dalam pemeriksaan LGS pun ini juga harus dipahami kemungkinan LGS yang terjadi. Hasil pengukuran LGS ini tidak bisa sesuai harapan karena adanya nyeri di sana. Ya. Terus mungkin ada spasme, mungkin ada perlengketan jaringan, ada tonus otot yang meningkat sehingga LGS-nya tidak maksimal. Maka dalam pemeriksaan LGS nanti istilahnya persiapan pada sendi atau pemanasan pada sendi ini juga harus dilakukan. Jangan sampai tiba-tiba langsung diminta untuk melakukan gerakan maksimal. Bisa jadi gerakan maksimal tidak tercapai karena kondisi sendi yang belum siap untuk melakukan gerakan maksimal. Mungkin sendi perlu pemanasan, perlu seperti gerakan-gerakan minimal dulu, gitu. Karena ini lansia, bukan seperti saudara yang masih muda, LGS-nya bisa spontan pun bisa. Ya, saudara mungkin sering dengar cerita, lanjut usia pagi hari itu megang gayung atau kalau ciduk gitu kalau orang Jawa itu kesulitan kenapa? Jari-jarinya kaku.
Nah, berarti ada problem kekakuan pada sendi. Dan itu bisa terjadi pada pagi hari mungkin. Atau setelah istirahat lama, tidak bergerak, dia suruh bergerak, merasa kaku. Nah, kalau kekakuan ini kan sebenarnya karena sendi belum siap untuk bergerak. Nah, karena sendi belum siap untuk bergerak, maka sendi perlu pemanasan supaya bisa bergerak lebih maksimal. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Bisa jadi LGS pada lansia ini perlu pemanasan pada sendi tersebut sebelum dilakukan pengukuran secara benar. Intinya begitu, ya. Kemudian dalam pemeriksaan LGS pun ini juga harus diwaspadai kemungkinan adanya keterbatasan pada sendi karena adanya hambatan-hambatan. Hambatan yang tadi mungkin hambatan pada sendi yang belum siap atau hambatan-hambatan dari luar. Contoh hambatan dari luar ini. Lansia mungkin menggunakan baju tebal karena dia dingin, maka sering menggunakan baju tebal, jaket, atau mungkin baju yang berlapis-lapis. Nah, kalau ini tidak dipertimbangkan, tiba-tiba dia harus melakukan pemeriksaan LGS, LGS bisa terbatas karena terhambat oleh baju yang berlapis-lapis tadi. Begitu ya. Jadi ini sebisa mungkin yang menjadi penghambat-penghambat pada gerakan sendi ini harus dihilangkan. Sendinya harus terbuka. Ya, karena ini sendi terbuka, misalkan bajunya dikurangi, ya tentunya pemeriksaan jangan lama-lama, nanti lanjut usia bisa masuk angin itu misalkan. Ya, maka ini harus dipertimbangkan. Kemudian diberi penjelasan yang benar, gerakan yang diinginkan itu gerakan seperti apa, diberi contoh, diarahkan gerakannya. Jangan hanya diperintah, Mbah silakan angkat bahunya. Yang diminta mengangkat itu yang seperti apa, yang diminta untuk bergerak gerakannya seperti apa, dia bingung. Maka berilah contoh. Mengangkat bahu yang benar yang seperti apa, gerakan yang ingin dicapai seperti apa. Bahkan kalau bisa diulang-ulang, diberi contoh. Gerakannya seperti ini loh Mbak, begitu ya. Kalau gerakannya sudah benar, nanti baru dia diminta melakukan gerakan secara mandiri, baru diukur hasilnya seperti apa. Itu. Di sini disarankan lakukan gerakan pasif 2-3 kali terlebih dahulu untuk menghilangkan kekakuan atau gerakan substitusi. Ya, tadi ada potensial lansia mungkin mengalami kekakuan, maka perlu dilakukan pemanasan. Lakukan gerakan pasif 2-3 kali. Gitu. Kemudian perlu dilakukan gerakan secara berulang. Kenapa? Ini gerakan yang dilakukan sudah benar belum? Jangan-jangan ada gerakan substitusi, ada gerakan tambahan di sana, atau bahkan gerakan kompensasi. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Kalau misalkan mengangkat bahu, sebisa mungkin bahunya lurus, jangan sampai badannya ikut miring. Kalau diminta untuk membungkuk misalkan, atau fleksi, maka lututnya harus lurus. Jangan sampai lututnya nekuk. Nah, ini juga hal seperti ini harus dipahami. Ada kemungkinan gerakan substitusi atau kompensasi sehingga mengakibatkan LGS yang diukur bukan LGS yang sebenarnya. Dan berikan stabilisasi pada segmen proksimal. Silakan kembali saudara mengingat pemeriksaan LGS yang saudara pernah pelajari dan ini diimplementasikan pada lansia dengan mengkondisikan proses pengukuran sesuai dengan keadaan lansia. Berikutnya adalah pemeriksaan postur. Pemeriksaan postur tadi bagian dari pemeriksaan motorik. Kalau kita sudah tahu bahwa postur yang benar pada lanjut usia, ya, atau pada umumnya postur yang benar ini adalah daun telinga, kemudian akromion, terang, trochanter mayor, patella,
dan malleolus ini berada dalam satu garis. Kalau dia ada deviasi, entah itu deviasi ke depan atau ke belakang, maka intinya di sana ada perubahan postur. Mengapa perubahan postur ini perlu diketahui? Ya, untuk mempertahankan keseimbangan, ini diperlukan postur yang normal. Kalau terjadi perubahan postur, maka center of gravity bisa berubah. Maka harus dilakukan gerakan kompensasi atau postur kompensasi supaya COG-nya tetap kembali ke pusat. Nah, ini sebenarnya hal yang merugikan. Nah, perubahan-perubahan postur juga tadi akan bisa mengakibatkan perubahan pada perasaan sendi atau proprioceptif. Nah, ini yang harus diantisipasi dari pemeriksaan postur. Banyak sekali form-form untuk melakukan pemeriksaan postur, ada dari Redco ini, Redco Posture Sheet, ini bisa saudara rujuk untuk pemeriksaan postur, baik itu dari arah anterior posterior maupun dari arah lateral. Ini sudah ada formnya. Dan pemeriksaan postur-postur yang lain ini bisa saudara rujuk. Dan terakhir ini pemeriksaan pola jalan adalah pemeriksaan bagian dari pemeriksaan motorik, yaitu pemeriksaan pola jalan. Mengapa ini pemeriksaan pola jalan harus dilakukan? Yang pertama adalah lansia potensi ada gangguan pola jalan. Entah itu dari sisi kecepatannya, dari sisi langkahnya, dari sisi ayunannya, atau dari sisi rotasi dari badannya. Ini bisa mengalami perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini mengakibatkan gangguan pola jalan. Maka pemeriksaan pola jalan menjadi unsur yang penting untuk lansia karena jalan adalah aktivitas yang cukup kompleks dan menggambarkan kondisi sistem muskuloskeletal maupun neuromuskuler yang masih baik, itu bisa tercermin dari jalan yang masih normal. Nah, pada lansia perubahan pola jalan ini bisa terjadi karena adanya rigiditas pada anggota gerak. Anggota gerak ini mengalami kekakuan, entah itu pada lutut, entah itu pada panggul, dan seterusnya. Kemudian gerakan otomatis ini juga menurun, dari sisi kecepatannya ini berkurang, kemudian ayunannya berkurang, dan kemudian hilangnya kemampuan memanfaatkan gravitasi sehingga kerja otot meningkat. Hilangnya ketepatan dan kecepatan. Sehingga lansia seringkali sulit untuk mengarahkan gerakan dari kaki atau langkah dari kaki. Ya, nanti bisa tercermin itu, nanti misalkan suruh berjalan mengikuti pola-pola. Misalkan pada lantai dikasih tanda dia untuk mengikuti jejak pada lantai, jejak yang kita buat di lantai, belum tentu dia bisa melakukan dengan tepat. Bisa melakukan tepat, tapi kecepatannya bisa lambat sekali. Sehingga yang normal ini adalah tepat dan cepat ini bisa dilakukan. Ini yang masih normal. Kemudian lanjut usia bisa mengalami langkah pendek. Mengapa langkahnya pendek? Ini sebenarnya menunjukkan dia mengalami gangguan keseimbangan salah satunya. Orang yang mengalami gangguan keseimbangan ini seminimal mungkin fase menumpu di satu kaki ini waktunya secepat mungkin. Nah, kenapa menumpu satu kaki dalam waktu yang lama, dia mengalami kesulitan, maka dia harus melangkah lebih cepat. Nah, karena melangkah lebih cepat, maka akan terjadi gerakan yang pendek-pendek tetapi cepat. Dan ini merugikan. Ya. Potensi nanti dia mudah mengalami jatuh kalau ada sesuatu, karena langkahnya pendek-pendek. Mengontrol langkah pendek dan cepat ini juga tidak gampang sebenarnya. Kemudian
lansia mengalami penurunan perbandingan waktu antara stand phase sama swing phase. Antara fase menumpu dan fase mengayun ini ternyata tidak sama. Ya, mungkin menumpunya lebih lama daripada mengayunnya. Kemudian lansia juga mengalami penurunan saat rotasi badan. Jadi dia berjalan, rotasinya minim atau berjalan tidak ada ayunan dari badan, tidak ada rotasi dari badan. Ya. Jalannya seperti robot, gitu ya. Kemudian fase saat mengayun tungkai ini juga bisa mengalami perubahan, kecepatannya jalan juga berubah. Nah, ini beberapa perubahan pola jalan yang terjadi pada lanjut usia. Setelah kita tahu perubahan pola jalan pada lanjut usia, tentunya nanti perubahan-perubahan ini yang akan kita cek pada lanjut usia pada saat memeriksa pola jalan. Apakah problem-problem tadi misalkan penurunan keseimbangan antara fase menumpu sama fase mengayun, silahkan dicek nanti pada saat pemeriksaan pola jalan. Apakah ini memang terjadi atau tidak. Misalkan lansia tidak ada rotasi terang, dicek apakah pada saat jalan nanti ada rotasi terang atau tidak. Nah, itu yang harus dikaji dalam proses pemeriksaan ini. Tetapi dalam pemeriksaan pola jalan, ini yang harus diperhatikan adalah semaksimal mungkin lansia pada saat pemeriksaan pola jalan ini tidak memakai alas kaki. Tidak memakai alas kaki supaya terlihat jejaknya, terlihat bentuk tapaknya, kemudian pola jalan yang benar kelihatan pada fase heel streak, foot flat, toes off sampai fase swing, nanti sampai fase heel streak lagi, nanti pola jalan, irama jalannya, fase-fase jalannya akan kelihatan secara nyata. Sebisa mungkin lansia menggunakan celana pendek atau menggunakan pakaian yang kira-kira kita bisa mengamati telapak kaki atau bagian kaki secara lebih jelas. Ya. Kalau dia menggunakan sarung, menggunakan jubah, mungkin telapak kakinya nggak kelihatan. Apa yang akan diamati? Itu. Kemudian lakukan observasi berjalan dari berbagai sudut pandang. Jadi jangan hanya melihat lansia berjalan dari sisi depan saja. Saudara coba lihat dari sisi samping, dari sisi belakang, dilihat lagi dari sisi depan. Jadi tidak bisa satu kali observasi selesai, satu kali latihan pemeriksaan jalan selesai. Ya, lansia mungkin harus jalan secara bolak-balik atau berkali-kali untuk kita mengamati jalan yang pas dari berbagai sudut pandang. Kemudian lansia nanti kalau saat berjalan diminta untuk berjalan secara wajar saja, secara normal saja. Jangan suruh jalan cepat, jangan suruh jalan lambat atau bahkan mungkin berlari. Berjalan saja, berjalan secara normal. Kalau ngomong berjalan secara normal, cenderungnya lansia bisa mempercepat jalannya atau bahkan mungkin dibikin lambat. Nah, itu berarti kan tidak normal. Maka komunikasikan terus, Mbah, jalannya yang normal. Kalau kira-kira kurang cepat ini masih bisa cepat lagi enggak, Mbak? Gitu. Jangan-jangan dia sebenarnya bisa cepat, tapi karena ini dilakukan proses pemeriksaan, dia mungkin memperlambat. Bisa jadi ini. Maka kita selaku fisioterapi harus bisa mengenali karakteristik-karakteristik dari setiap proses pemeriksaan. Kemudian dalam mengobservasi jalan ini tolong dilihat kecepatan gerakannya, ada tidak ayunan lengannya, posturnya bagaimana, kemudian perbandingan antara fase menumpu sama fase mengayun,
kemudian lebar langkahnya seperti apa, dan panjang langkah. Lebar langkah ini menunjukkan deviasi langkah dari garis tengah tubuh. Itu garis tengah berarti garis yang membelah tubuh kanan dan kiri. Itu deviasinya terlalu jauh apa enggak? Itu namanya lebar langkah. Kemudian kalau panjang langkah, ini jarak antara langkah satu ke langkah berikutnya. Ini seberapa jauh, ini namanya seberapa panjang. Itu sebenarnya bisa dilihat dengan nyata, detail kalau lansia berjalan menggunakan penanda jalan. Misalkan lansia tadi kan berdiri, lansia tidak menggunakan alas kaki, berdiri di kain yang basah, kemudian berjalan di lantai yang kering, nanti akan kelihatan bekas telapak kakinya. Nah, di situ sebenarnya bisa dilihat lebar langkah dan panjang langkah akan kelihatan. Seperti apa? Nanti bisa dilakukan pengukuran. Maka ini pengamatannya harus komprehensif dari berbagai macam sudut pandang. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan sensorik. Jadi lansia tentunya di sana terjadi proses penurunan sensorik karena akibat penuaan, maka harus dicek sensoriknya. Nah, pemeriksaan sensorik ini sebenarnya untuk menentukan derajat gangguan sensorik. Ya, memang dia ada gangguan sensorik atau tidak, atau seberapa berat gangguan sensoriknya. Kemudian setelah mengetahui keadaan sensoriknya, ini bisa sebagai acuan reedukasi sensorik. Bagaimana melatih kembali atau memfungsikan kembali fungsi sensorik yang mengalami gangguan tadi. Kemudian mencegah komplikasi sekunder. Kalau memang ada gangguan sensorik, bagaimana aktivitas-aktivitas bisa diadaptasikan untuk mencegah bahaya atau komplikasi sekunder. Misalkan lansia ada gangguan sensorik karena DM, ujung-ujung jari tidak bisa merasakan. Kalau ini dibiarkan, maka potensi akan terjadi luka bakar. Kalau lansia masih melakukan aktivitas di dapur, misalkan lansia memasak, tetapi ujung jari-jarinya mengalami gangguan sensorik karena diabetes mellitus. Dia masak dengan tenangnya, menggoreng tempe, menggoreng pisang dengan tenangnya, tiba-tiba tahu-tahu tangannya melepuh karena kena minyak, kena wajan yang panas, kena panci yang panas, begitu. Dia nggak sadar. Nah, tiba-tiba jari-jarinya atau tangannya banyak yang mengalami luka bakar karena ketidaktahuan tadi. Nah, ini contoh komplikasi sekunder. Terus mungkin kalau yang diabetes mellitus, laki-laki ternyata masih merokok, tidak tahu kalau rokoknya sudah habis, ternyata sudah membakar jarinya. Nah, ini dampak buruk kalau ada gangguan sensorik tetapi tidak diikuti dengan pola-pola pencegahan komplikasi sekunder. Nanti akan muncul sana. Atau gangguan sensorik mengakibatkan dekubitus, ya, karena jeng posisi tidak rutin dilakukan dan seterusnya. Ini contoh komplikasi sekunder. Kemudian setelah mengetahui gangguan fungsi sensorik, ini untuk menyusun sasaran dari rencana terapi yang diperlukan. Nah, sensorik, pemeriksaan sensorik meliputi apa saja? Di sini ada dua kelompok tes sensorik, ada sensasi protektif, kemudian diskriminatif, kinestetik, dan proprioceptif. Jadi ada 4, tidak 2. Ya, jadi 4 tes sensorik, yaitu protektif, diskriminatif, kinestetik, dan proprioceptif. Jadi kalau pemeriksaan apa yang harus dilakukan, maka yang bersifat protektif dilakukan dulu.
Yang pemeriksaan protektif ini meliputi nyeri superficial, temperatur, sentuhan ringan, ini panas dingin, ini bagian dari sensasi protektif. Tetapi semua dalam pemeriksaan sensasi ini sebenarnya keterampilan fisioterapi ini diuji ya dalam memeriksa misalkan tajam tumpul, kemudian halus kasar, panas dingin, ini ternyata perlu keterampilan tersendiri ya. Dan yang penting adalah adanya feedback dari lansia. Mbah, ini panas atau dingin misalkan. Oh, ini panas. Kemudian ditanya, ini terasa panasnya ada di mana? Benar enggak dengan lokasi yang saudara periksa? Atau sebenarnya pasien itu sudah tahu kalau misalkan kalau yang tabung warna merah ini panas, tabung warna putih ini dingin. Dia mungkin tidak merasakan panas dingin, tapi karena tahu warna tabungnya, dia akhirnya menjawab seperti itu. Nah, ini yang harus dihindari hal-hal seperti itu. Maka kita fisioterapi harus tahu prosedur-prosedur untuk pemeriksaan fungsi sensorik. Kemudian termasuk juga pada saat kita memeriksa sensasi diskriminatif, ya, tajam, tumpul, titik diskriminasi 2 titik, ya, jaraknya, kemudian di titik keberapa atau di jarak berapa dia sudah tidak bisa mendeskripsikan ini 1 titik atau 2 titik, itu penting. Kemudian yang berikutnya adalah sensasi kinestetik dan proprioceptif. Jadi perasaan pada sendi saat bergerak ini menjadi penting. Maka ini perlu dicek. Lansia sekarang misalkan sekarang posisinya duduk, sekarang lengannya ABD, dia bisa merasakan itu atau tidak. Nah, ini contoh perasaan-perasaan pada persendian. Dalam melaksanakan pemeriksaan dimulai dari sensasi protektif baru diskriminatif. Jadi yang protektif dulu tadi yang panas, dingin, tajam, tumpul, sensasi permukaan ini dilakukan pemeriksaan dulu baru yang bersifat diskriminatif. Dan alat-alat yang bisa dipakai tentunya alat-alat untuk pemeriksaan sensori. Saya rasa ini dulu untuk proses pemeriksaan, nanti masih kita lakukan lanjutan dari proses pemeriksaan, ada pemeriksaan keseimbangan, pemeriksaan koordinasi atau fungsi sensomotorik, pemeriksaan lingkungan aktivitas, pemeriksaan fungsional. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.